Tadi di kantor juga sama, kapan kita tunggu aturan pemerintah, karena pemerintah kita adalah kan ada namanya menteri agama. Di sana adalah orang-orang yang bertanggung jawab tentang ibadah kita. Waktu sahur itu menjelang sahur ini berdoa tuh. Setelah kita sahur, kita bangun, ngambil air wudhu, membaca Al-Quran, sholat 2 rakaat, sholat tahajud atau sholat hajat, mendekati bulan makan sahur, berdoalah, ya Allah, ampunilah dosa saya, dosa kedua orang tua saya. Jadi kita berdoa untuk orang tua kita. Kadang-kadang kita doa untuk diri kita, untuk orang tua kita tidak berdoa, lupa. Allah firman dulu pada wali-walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kalau untuk orang banyak, tapi kalau untuk orang sendiri, Allah mah dikasih nih. Di samping itu, malam Lailatul Qadar. Inilah nanti 20 tanggal 25 nanti. Malam Lailatul Qadar bagi kaum muslimin yang berdoa mendapatkan malam Lailatul Qadar, ibadah kita insya Allah kalau kita doanya dengan khusyuk dan ikhlas, doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita pahalanya orang yang mendapat malam Lailatul Qadar itu bagaikan ibadah 83 tahun. Tetapi bagi orang yang berpuasa, dia sholat fardu, sholat sunnah, mengikuti tarawih, membaca Al-Quran, infak sedekah, qiyamul lail sampai subuh, terus itu yang mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar. Tapi kalau tidur di rumah ya nggak dapat. Ujuk-ujuk jam 3 ke sini ya mudah-mudahan dapat. Itulah syaratnya. Mengapa doa-doa yang kita kerjakan hampir tidak khusyuk, tidak merasakan hati kita? Doa itu kalau bisa air kita, hati kita menangis, Bu. Karena di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Apabila itu lunak atau selamat, doanya bisa menangis. Tapi kalau hatinya mati atau sakit, jangankan nangis, doa bisa tertawa. Sulit, Pak. Saya cerita, saya pergi ke Tanah Suci 2012. Saya lihat apa kok nggak menangis. Orang lain kenapa menangis? Rupanya hati saya mati. Saya astagfirullahaladzim, mengapa? Selama ini kita pergi menunaikan ibadah haji, ingin melihat Ka'bah, kok saya nggak menangis di mustajab itu, Pak, di pintu Ka'bah. Akhirnya kita istighfar, ya Allah, mengapa hati kita mati berdoa. Akhirnya kita juga ikut menangis. Saya ingat waktu itu, ya Allah, saya ini kalau pulang lagi ke Indonesia, saya nggak punya rumah gedung, rumah saya jelek, ingin punya rumah gedung. Doanya begitu saya kan, ya Allah, anak saya kuliah, ya Allah, dengan kerjaan sesuai ilmu yang didapat. Saya gitu, ya Allah, kawan-kawan punya mobil, saya nggak punya mobil, saya ingin punya mobil, padahal saya pengangguran. Sampai ke rumah, anak saya yang kuliah itu dapat pekerjaan yang alhamdulillah gajinya besar. Setahun kemudian bapak ingin bikin rumah, ya enggak, bapak umroh lagi ya, enggak, saya bikin rumah, dibikinkan gedung dari anak saya. Lama-lama bapak mau beli mobil, diberikan mobil. Itulah berkat doa kita di mustajab. Tetapi ada doa yang ditolak. Doa yang ditolak, tertolak otomatis. Yang pertama, hati kita mati dan banyak makanan yang haram. Makanan yang haram memang zatnya sudah jelas, seperti
seperti binatang yang dilarang itu memang jelas. Seperti di kampung kita namanya BABI atau guguk ya, itu kan nggak boleh. Jangan, tapi ada yang mencarinya halal, gajinya halal, dibelikan ayam, pas memotong tidak membaca bismillah, sehingga daging ayamnya haram. Karena dagingnya dimakan itu ke dalam tubuh kita, doa kita tertolak. Besok kalau potong ayam bilang sama mbah tuh, mbah tolong potongan sama atau potong bismillah, potong gitu. Kamu bisa potong, baca bismillah. Jadi yakin supaya doa kita diijabah oleh Allah. Tapi jangan pulang nanti ke pasar Rubai, tukang ayam itu kan mayoritas muslim. Potong baca bismillah, nggak usah, ibu saja yang baca bismillah, potongkan sudah. Jadi kalau apa Islam enggak, tentu dia akan marah. Jelas rokoknya di sini, satu pegang ayam, satu pegang itu, selamanya pendek, belum sholat subuh, bilangnya sudah baca bismillah. Itu yang baca bismillah. Syukur-syukur ayamnya bawa pulang, potong sendiri dengan baca bismillah. Yang kedua, doa tertolong itu, yang tertolak adalah suka zalim kepada orang lain. Kadang-kadang itu tidak sadar hal-hal sepele yang mengakibatkan doa kita tertolak. Sekarang rumah nggak zaman kita dulu jauh berjauhan. Sekarang kan empet-empetan sama-sama pelihara ayam. Yang sebelah punya ayam laki-laki, yang sebelah ayam perempuan. Ayam yang perempuan kotorannya di sini, yang sini kotoran, akhirnya saling hampa. Kan nggak mungkin namanya binatang itu apa? Kadang-kadang tumbuhan kita dimakan sama binatang yang pelihara kita. Itu termasuk mendolimi orang lain. Yang ketiga, doa yang tertolak adalah tidak membaca nama Allah dan sholawat. Kalau doa Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Allah itu disebut Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad, baru doa pakai bahasa Indonesia bisa, pakai bahasa daerah pun bisa. Yang kedua, doa itu mengangkat tangan. Allah malu kalau doa kita nggak angkat tangan. Coba ibu anak ibu minta mak minta uang, sama mak minta uang, akan lebih kasihan kita orang yang mengangkat tangan. Yang paling sering tak tersadar itu adalah doa yang tertolak memutus hubungan silaturahmi. Sholatnya bagus, rajin ke masjid selama bulan puasa, tarawih datang terus, infak sedekah terus, tetapi sama tetangga tidak baik, doanya tertolak. Banyak orang merasa kita yang paling soleh, yang paling bagus, tetapi sama tetangga kita hatinya tidak ikhlas, memutus seolah-olah kita yang paling benar, kita yang paling betul. Di situ penyebabnya doa kita tertolak. Selanjutnya, doa yang tertolak kurang bersyukur. Apa yang kurang bagi kita sekarang? Coba tanya sama Datuk, sama Opung. Tahun 70, 80 saya datang ke sini ada PDRI. Masjid ini tak seindah ini, Pak. Tak semegah ini. Jalan masih rusak. Dalam situ masih sekarang apa? Masjidnya bagus, indah. Mau beli kemana? Beli garam, ya pun gampang. Dulu mau beli garam ke pasar bawah pakai sampah. Kurang apa? Kurang bersyukur. Maka sekarang harus banyak bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang tertolak yang kita tidak sadar adalah membicarakan aib orang lain. Itu loh yang namanya HP. Kelihatannya sepele, gara-gara WA. Apalagi ada grup WA RT, WA kampung, WA masjid, WA macam-macam grup.
Dalam bahasa WA, satu kata bisa berbeda artinya kalau untuk 10 orang. Jangan membenarkan yang salah. Bisa bertengkar, Pak. Mana yang salah? Berdebat lewat WA. Akhirnya terjadi kesinggungan. Gak enak gara-gara WA. Hati-hati di sini. Itu tidak sepaham dengan kita, apalagi maka. Kita tahu kita ini orang Islam sedang diadu domba Islam sama Islam. Maka kita harus bersatu. Hal-hal yang kecil seperti WA dan sebagainya agar kiranya kita lepaskan dan mohon dimaafkan. Yang terakhir, kita ini mengaku umat atau makhluk Allah, mau surga Allah. Kita mengaku umat Rasulullah, tidak mau bersolawat. Mau surga, tapi tidak mengerjakan amal makruh. Yang dikerjakan malah mungkar. Mau mendapat syafaat dari Nabi, tidak mau bersolawat. Kalau ibu mau selalu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dikerjakan oleh Nabi kita ikuti, insya Allah kita selamat. Apa yang kita harapkan, kita mohonkan, insya Allah dikabulkan. Allah memberi bukan kemauan kita, tetapi Allah memberi apa yang kita butuhkan. Mungkin itu saja. Sekali lagi untuk doa kita agar kiranya diijabah, yang pertama adalah tempat yang di masjid, yang kedua di rono atau di mustajab, di sepertiga malam, ya kan, dan dalam keadaan khusyuk berdoa, tentunya doa dengan baca nama Allah dan Nabi kita. Dan doa yang ditolak atau tertolak, yang pertama makan haram, mau pakaian haram, yang kedua berbuat zalim kepada sesama manusia, yang ketiga tidak membaca nama Allah dan membaca sholawat, yang keempat memutus silaturahim kepada tetangga jiran saudara kita, dan kurang bersyukur. Kalau kita kurang bersyukur, doa kita tertolak, dan suka membicarakan aib orang lain. Dan yang terakhir, kita mau surga Allah, kita mau syafaat Nabi kita, tetapi kita tidak menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Kalau salah mungkin dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.